Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prabawati Budi Utami, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual dengan Bapak Karyanto selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumber. Selamat siang Pak Kar. Selamat siang Bu Prabawati. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Kar? Alhamdulillah, atas doa restu Bu Prabawati, saya dan teman-teman keluarga juga kondisi sehat. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Kar, nanti dalam demonstrasi kontekstual ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Nanti mohon untuk dibantu saya untuk melakukan demonstrasi kontekstual ini ya Pak. Oke, siap. Nah, Oke. apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak. Ya. Bagaimana biasanya Pak Kar mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah, terutama di SMK Negeri 1 Sumber? Oh ya, kalau boleh dilema etika yang dimaksudkan apa sehingga nanti arahnya biar kita sama kan gitu ya. Oh iya, dilema etika misal mengambil keputusan kayak gitu Pak, ketika ada permasalahan benar lawan benar, benar lawan salah, seperti kayak gitu Pak. Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Memang untuk menjadi orang yang dituakan di sebuah lembaga, khususnya di SMK Negeri 1 Sumber, saya untuk mengambil hal-hal yang terkait dengan dilematika, saya harus tahu dan memverifikasi sejauh mana nanti keputusan itu bisa berpihak dan dikatakan adil. Itu. Nah, jadi konteksnya nanti apa kan gitu ya. Itu. Berarti nanti harus endingnya itu apa? Tetap adil kayak gitu nggak Pak? Harapan saya ya adil. Adil bukan berarti harus semuanya sama kan gitu. Tapi putusan itu tidak memihak ya, yang seharusnya memang tidak harus dipihak. Nah, biasanya sama benar, kadang itu juga perlu kajian, perlu verifikasi kan gitu ya. Betul Pak. Nggih, itu. Nggih. Untuk pertanyaan yang kedua, bisa Pak Kar ceritakan bagaimana Pak Kar biasanya mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Misal atau langsung contohnya atau bagaimana, nggak apa-apa Pak. Oke, gini. Untuk mengambil keputusan yang menurut secara umum itu benar sama benarnya, tapi kadang benar menurut siapa kan gitu ya. Benar menurut regulasi atau benar menurut kelompok tertentu. Nah, ini juga kita harus berhati-hati. Nah, kan gitu. Kalau benar sesuai regulasi, patokan saya tetap regulasi. Kita tinjau. Kita berikan penjelasan. Oh, kalau regulasi ini memuat A, B, C, D. Nah, kemudian kalau menurut pendapat umum, katakanlah benar, nah, tetapi belum tentu sesuai dengan regulasi. Nah, untuk menjadi acuan yang pertama, jelas patokannya kalau benar, itu regulasi. Makanya status saya kebetulan hari ini tadi, kan saya mengambil membiasakan yang benar. Bukan membenarkan yang biasa. Nah, itu. Membiasakan yang benar gitu Pak. Membiasakan yang benar. Karena itu mesti sesuai dengan regulasi. Nah, walaupun kadang kita sebagai yang tidak sama dengan hati nurani katakanlah, tapi kalau itu dasarnya harus regulasi, ya kita harus regulasi. Contohnya yang paling sederhana, yang baru hit di awal tahun ini adalah bagaimana PPDB itu sesuai dengan regulasi, itu kita
paten menggunakan aplikasi yang telah disepakati. Nah, seandainya ada cadangan, nah, regulasinya cadangan itu yang bisa di-up apa? Nah, sehingga tidak, oh biasanya dulu itu seperti ini, yaitu yang terdekat kita ambil. Nah, tapi regulasi saat ini bagaimana untuk cadangan PPDB itu munculnya juga berdasarkan regulasi yang ada. Sehingga benar zaman sekarang dengan benar zaman yang kemarin belum tentu sama. Nah, makanya tadi ya di awal tadi saya mengatakan membenarkan yang sama, yang biasa itu kurang pas, tetapi kalau membiasakan yang benar pasti sesuai dengan aturan. Regulasi. Oke, itu. Iya, Pak. Mungkin ada yang dikomunikasikan lagi. Berarti benar-benar kita di sekolah itu kan dinas nggih, Pak. Ya. Negeri nggih, berarti kan tetap ada peraturannya. Ya. Berarti benarnya sesuai dengan ya memang Regulasi. peraturan regulasi yang ada. Ya. Ngoten nggih, Pak. Ya, ya. Oke, Pak. Selanjutnya, Pak, apakah Pak Kar memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Pak Kar ikuti dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalaupun iya, Pak, bagaimana prosesnya, Pak? Oke. Untuk mengambil keputusan yang terkait dengan prosedur, ya, misalnya ada ya sekelompok teman-teman kita ya yang membahas permasalahan A, kemudian yang kelompok yang lain sama-sama membahas A, tapi tadi ya, contohnya tadi untuk tentang seragam katakanlah ya. Yeah. Nah, katakanlah seragam. Kita verifikasi. Nah, kita verifikasi plus minusnya. Nah, plus minusnya. Sehingga apa? Langkah pertama yang harus saya ambil adalah verifikasi permasalahan. Nah, kira-kira permasalahan tentang seragam ini urgen sesuai regulasi apa tidak? Urgen sesuai dengan yang realita di lapangan apa tidak? Nah, setelah verifikasi, masing-masing kelompok kita kumpulkan. Nah, kita ajak untuk musyawarah. Diskusi, Diskusi. Nah, kira-kira dengan pemahaman kelompok A ini seperti ini. Kemudian di lain waktu, ya, kelompok B, ya, putusannya seperti ini. Nah, setelah kita bisa mengkerucut permasalahan yang ada, ya, kita identifikasi, kita rembuk bareng, ya, musyawarah bersama, dan akhirnya harus kita putuskan. Ya, yang menjadi putusan itulah yang nanti kita jalankan, akan gitu. Berarti dengan waka kesiswaan, nah, itu kalau kayak gitu nggak, Pak? Ya, betul. Per unit kerja istilahnya, unit kerja. Jadi diskusi terlebih dahulu, kemudian hasilnya baru diinfokan ya, Pak. Ya, seperti itu. Dan itu kemudian hasilnya kita sosialisasikan. Nah, seperti saat tadi, ya, kita pas mengadakan upacara hari Senin, ya kita sosialisasikan berdasarkan regulasi maupun putusan musyawarah bersama. Ya, kan itu, ya. Berarti intinya tetap dikomunikasikan dengan unit kerja kayak gitu ya. Terusan kemudian diinformasikan pada warga sekolah itu sendiri. Baik sekali itu, Pak. Kemudian Pak Kar, apa menurut Pak Kar efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Apakah ada pendekatan tertentu yang Pak Kar temukan dan itu berhasil? Oke, contoh yang lain, ya, kasus tentang putusan bagaimana penanganan anak-anak PKL. Oh, iya. Nah, kan gitu ya. Anak-anak PKL secara ideal, nah, kita memperlakukan sesuai dengan struktur kurikulum dan waktunya juga sesuai kurikulum. Nah, tetapi realitanya yang kita hadapi ketika kita harus menjalankan sesuai dengan yang struktur di semester 6, nah, itu akhirnya bisa kemungkinan anak-anak kita tidak kebagian untuk kesempatan mengisi lowongan kerja. Karena apa? Biasanya di semester 5 akhir, kemudian masuk semester 6, itu sudah lowongan-lowongan pekerjaan itu ada. Nah, kalau kita memilih di semester 6 itu juga benar, tetapi
di lain sisi teman-teman kita secara umum dan juga hubungan kita dengan industri itu juga benar. Karena apa? Nah, misalnya di kelas 11, baik itu yang semester gasal maupun semester genap. Nah, dengan tadi langkah yang saya jelaskan di depan, ya, kita identifikasi permasalahan, benarnya bagaimana, kemudian secara regulasi tidak terlalu salah, kemudian juga di pelaksanaannya juga tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, akhirnya unit kerja Komli atau sekarang konsentrasi keahlian bersama Wakahubin Humas, nah, kita rembuk putusannya harus diputuskan di semester berapa. Demikian pula dengan kurikulum. Nah, kita ajak tim kurikulum, nah, dengan plus minus keputusan itu sama-sama benarnya tadi ya. Kan akhirnya dimultika kalau kita saling. Tapi akhirnya harus diputuskan. Oh ya, kelas 11 akhir. Dengan harapan nanti di semester 5 maupun semester 6 anak-anak tidak terganggu untuk mengisi peluang kerja. Nah, kita sadari SMK itu kan sekolah menuju kerja, itu dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik, lah, apa gunanya kalau kita juga memberikan kesempatan anak-anak kita untuk selesai lulus kemudian bekerja, tetapi kesempatan yang memang realitanya tiap tahun itu sudah bisa kita prediksi. Nah, kita jangan yang mencoba hal yang lain kan gitu ya. Oke, itu contoh yang sederhana. Berhasil ya, Pak. Nah, alhamdulillah karena menurut para industri yang ngajak kita kerjasama maupun tim dari pihak sekolah tingkat konsentrasi keahlian itu juga sampai detik ini bisa dikatakan lancar. Iya sih Pak, memang benar-benar dilema itu karena industri pun menuntut pengennya yang semester 6 biar nanti setelah lulus bisa direkrut. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada perusahaan lainnya ya Pak di semester 5-6 itu. Tapi keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah seperti itu dan nyatanya alhamdulillah berhasil ya Pak. Ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang menjadi tantangan utama Pak Kar dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Tadi sudah nggih? Gini, loh, tantangan yang terasa, ya artinya tantangan yang terasa jelas tadi masing-masing punya dasar. Mungkin satu dasarnya regulasi, satu dasarnya adalah realita di lapangan. Nah, itu dua hal bisa jadi selaras, bisa jadi mungkin kalau kita amati juga berseberangan. Nah, tapi bagaimana kita mengkomunikasikan itu bisa menjalankannya sesuai dengan regulasi, tetapi juga tidak merugikan khususnya peserta didik kita. Nah, karena kita di lembaga pendidikan khususnya SMK, targetnya adalah apa? Ya anak didik kita. Nah, anak didik kita, nah, walaupun kadang ya anak didik kita arahkan kemana itu kan ya saya maklum lah karena usia muda itu masih perlu jati diri. Ya, tantangan justru di anak-anak sendiri maupun nyuwun sewu. Ya maaf kalau sebagian teman yang mungkin karena wawasan membacanya kurang atau mengikuti regulasinya kurang, akhirnya tadi berdasarkan biasanya kan itu biasanya seperti ini Pak, tapi belum tentu benar. Ya, makanya tadi di awal saya sudah menggarisbawahi tanda petiknya ya membenarkan membiasakan yang benar. Ya, bukan membenarkan yang biasa. Nah, itu insya Allah kan akan ada arah yang memang tidak menyalahi secara hukum kan gitu ya. Membiasakan yang benar. Oke Pak, bagus itu Pak. Oke. Kemudian Pak, ada yang lain? Apakah Pak Kar memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika dan apakah ada cenderung menyelesaikannya segera atau ada prosedur yang harus diikuti Pak ketika ada tantangannya? Kalau tantangan biasanya gini, langsung diselesaikan atau menunggu waktu kayak gitu? Kalau memang penyelesaiannya itu harus segera, mau tidak mau ya harus kita selesaikan segera. Tetapi bagaimana kalau itu ya
memang ada perlu kajian lebih dalam, perlu identifikasi, ya kita menyesuaikan. Jadi masalah segera diselesaikan atau tidak, itu tergantung dari urgen dan mendesak apa tidak, kan itu. Kalau langkah-langkahnya ya identik lah seperti tadi, untuk yang saya jelaskan di awal tadi. Iya, Pak. Prosedurnya seperti itu. Setiap masalah pun juga mempunyai bobot yang berbeda, ya Pak. Berbeda, Dan memang kalau untuk menyelesaikannya kan perlu ada yang sekali langsung diselesaikan langsung selesai. Ada yang memang membutuhkan waktu, ngoten ya Pak. Ya. Apalagi kalau kita terkait dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu kita perlu hati-hati. Perlu hati-hati, tapi selama kita komunikasikan dengan unit kerja, saya kira, karena saya berprinsip gini, Prabawati, ya. Saya berprinsip sekolah ini milik bersama, bukan milik kepala sekolah. Jadi putusan-putusan itu bagaimana mewakili keputusan sekolah, bukan mewakili keputusan kepala sekolah saja, apalagi mewakili kepentingan orang tua, katakanlah. Itu. Meskipun dituakan, ya Pak, biasanya dituakan di sekolah. Ya Pak. Untuk selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu pakar atau mempermudah pakar dalam proses pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika di sekolah? Yang jelas untuk yang membantu ya tim manajemen, tim manajemen beserta stafnya. Contoh lain katakanlah ya, untuk kebutuhan sarana prasarana gitu ya. Kalau tadi PPDB sudah, kemudian PKL sudah, mungkin sarana prasarana. Kita tahu semuanya keterbatasan sekolah negeri itu kan, apalagi seperti yang SMK Negeri 1 Sumber Kabupaten Rembang ini yang memilikinya sudah gedung lama. Tapi dengan keterbatasan regulasi BOS, penggunaan BOS, dan regulasi daerah yang tidak mungkin menambah iuran, menarik iuran, mau nggak mau, itu perlu kita kaji dengan tim Sarpras. Dengan adanya dikaji dengan tim Sarpras, ternyata ada caranya apa? Ya, ada podik maupun takola kita isi sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau dulu saya masih jadi guru biasa, apalagi terkait dengan Sarpras itu mempengaruhi akreditasi, itu sebagian sekolah mungkin up, ya, keterangannya itu di up, biar nanti nilai akreditasinya A. Tapi era sekarang berbeda, Mbak, ya. Era sekarang berbeda, mau tidak mau karena kebutuhan itu harus diperhatikan pemerintah, data itu ya harus benar. Walaupun kalau di checklist, kekurangan gedung A, gedung B dan sebagainya. Nah itu resikonya, karena saya sebelumnya sudah mempelajari bahwasanya akreditasi zaman sekarang tidak sepenuhnya Sarpras itu mempunyai nilai tinggi untuk menjadi nilai akreditasi yang baik atau apa. Sehingga ya alhamdulillah dengan kajian itu akhirnya dengan tim Sarpas ya, bisa kita penuhi. Ya, mudah-mudahan nanti dengan hasil itu juga ada perhatian pemerintah. Nah, itu contoh. Jadi yang sangat membantu jelas tim kerja, tim manajemen. Tim manajemen dengan keuangan, ya keuangan saya juga tim unit kerja yang lainnya, ya masing-masing harus punya langkah-langkah program kerja yang semestinya diprioritaskan. Itu kira-kira ya. Intinya tim manajemen dan tim unit kerja itu sendiri. Ini nih Pak, yang terakhir nih Pak, dari pengalaman pakar dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang pakar peroleh dan bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan pakar dalam mengambil keputusan di masa depan? Wah, ini pertanyaannya sederhana, tetapi perlu pemikiran yang harus hati-hati. Nah, memang ya, masing-masing putusan, masing-masing langkah itu belum tentu ya, memuaskan semua pihak. Nah, itu yang menjadi target ya, untuk memantapkan jiwa saya. Kebetulan maaf ya, saya kebetulan punya anak kembar. Itu saja beda kok.
Beda karakter, beda keinginan. Apalagi di unit kerja ini di SMK Negeri 1 Sumber yang berbagai macam karakter, berbagai latar belakang keluarga maupun daerahnya, ya, jelas pasti beda. Nah, dari pengalaman itu akhirnya apa? Ya jelas harus menata hati. Ya, menata hati. Kalaupun tadi sudah kami jelaskan, bagaimana memutuskan. Kalau sudah diputuskan berdasarkan musyawarah, ya harus kita kawal. Ya, walaupun kadang ada yang berusaha, ya, berusaha untuk ambil jalan pintas. Jalan pintas kalau itu memang mendukung program itu, ya monggo saja bisa. Tetapi kalau berlawanan dan akhirnya berhadapan dengan regulasi untuk pelanggaran, ya mau tidak mau harus kita dekati, diberikan penjelasan. Bisa saja pendekatan secara pribadi, ya, saya secara pribadi maupun unit kerja yang terkait. Nah, karena apa? Memang ada banyak tipe. Bisa saja kalau didekati secara pribadi, ya, seorang kepala sekolah kepada guru A, guru B, itu bisa jadi langsung memahami, akhirnya yuk sesuai dengan putusan bersama. Tapi kadang tadi ya karena beda arah, beda keinginan gitu ya, akhirnya bisa saja berbeda. Nah, dengan cara yang pertama harus pribadi tidak tembus, ya, bahasanya gitu, ya, harus dengan teman terdekatnya. Nah, berdasarkan masukan-masukan, identifikasi permasalahan itu, yuk kita ambil langkah. Oh ya, walaupun ya saya menyadari Pak, belum sepenuhnya ya, saya sebagai kepala sekolah belum bisa menyelesaikan 100%, dan ini tantangan seorang kepala sekolah era sekarang. Kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya, dengan keyakinan bersama ya, kita jalan bareng ya, putusan bareng. Dan saya prinsipnya gini Pak, prinsipnya saya tidak akan mencari kelemahan mitra kerja saya, tapi saya kepinginnya mengambil potensi masing-masing orang itu. Yuk potensinya ini mendukung A, putusan A kan gitu ya. Kemudian ini putusan B. Ya, itu akhirnya kita mengarahkan ya, prioritas itu. Dan saya di sini kepinginnya membangun sistem. Nah, siapapun nanti yang melanjutkan ya, bisa saja tanpa kepala sekolah lembaga ini kalau sudah sistemnya jalan, ya bisa jalan. Nah, dan itu suatu saat harus dibutuhkan sebuah lembaga. Nah, itu yang kami ambil berdasarkan apa? Nah, itu dan sebelumnya itu PLT. Nah, tapi kalau sudah kita dasari kebersamaan ini dengan ya, pengalaman bersama, diputuskan bersama, plus minusnya bagaimana, ya insya Allah saling sinergi, saling kolaborasi, dan saling melengkapi. Insya Allah nanti SMK Negeri 1 Sumber menjadi lebih baik. Amin. Yang baik kita tingkatkan menjadi lebih baik, yang belum yuk bareng-bareng dipikir bareng untuk melangkah bareng. Itu saja. Nah, terima kasih Pak Kar, waktunya banyak ilmu yang saya dapat dari Pak Kar untuk mengatasi terutama masalah-masalah dilema etika. Semoga dari percakapan ini membawa ilmu yang banyak dan bermanfaat untuk saya. Amin. Dan tentunya kita berpikir untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Ya, SMK bisa SMK hebat. SMK bisa hebat. Ya Pak, terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual saya dengan Pak Karyanto sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prabawati Budi Utami, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini saya mewawancarai atau menimba ilmu dari Pak Srianta, Bapak dari Kepala Sekolah dari SMK Negeri 1 Rotabayat. Ya. Pripun Pak, kabarnya Pak? Ya,
Ya, kabar baik ya. Sudah lama tidak bertemu nggih, Pak. Ya, Akhirnya bertemu kembali meskipun lewat Meet mantap. nggih, Pak. Ya, enggak apa-apa. Nggih. Begini, Pak. Ini nanti saya melakukan tugas demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ngoten. Untuk Oke. pertanyaan yang pertama, bagaimana biasanya Pak Sri mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks di sekolahan Pak Sri, terutama SMK Negeri 1 Rotabayat, Pak? Oke. Dilema etika Nggih. itu sebenarnya sering terjadi di sekolah. Nah, hanya untuk mengenalinya itu kita mau mengenal apa tidak, begitu. Ya, Nggih. istilahnya cuek-cuek saja, apa selidik-selidik gitu loh. Kalau kita tidak punya keinginan itu ya tidak tahu, tidak bisa mengenali begitu. Kan itu bisa terjadi pada guru, bisa terjadi pada siswa, atau semuanya saja warga sekolah gitu. Nah, sehingga untuk mengenalinya ya saya harus mengenal mereka, kemudian kalau terjadi sesuatu sehingga menjadikan dilema ya terkait dengan etik itu ya akan tahu akhirnya ada tindakan pasti gitu. Tapi kalau tidak mau mengenali ya enggak istilahnya dijemput bola lah. Ngoten nggih, Pak. Dijemput. Iya. Nah, misalnya hanya di ruangan saja, kemudian tidak berinteraksi dengan yang lain, sehingga tidak akan ada informasi yang masuk. Kemudian yang terjadi apa, tidak tahu. Karena apa? Seorang kepala sekolah itu misalnya bertindak seperti itu, apa guru-guru dan yang lain apa langsung Pak gini nih. Kalau tidak terjalin komunikasi Komunikasi. yang baik. Berarti jemput bola nggih, Pak. Maksudnya nggih bersosialisasi menanyakan ke Ya, Bapak Ibu guru iya, yang harus lainnya. turun. Tidak mereka yang naik, tidak. Kita harus turun, jemput bola untuk mengenali persoalan apa yang ada di lapangan gitu. Entah itu pokoknya semua warga sekolah lah, guru, karyawan atau yang terkait dengan siswa. Nggih, Pak, betul. Berarti tetap ya menjalin komunikasi. Kalau tidak seperti itu tidak akan mendapatkan informasi nggih, Pak. Kalau harus Iya, guru, Pak, saya mau cerita. benar. Ngoten kan Nah, jarang ya, Pak. akan terjadi apabila tidak ada komunikasi yang baik sehingga bisa oh ini kok saya ada masalah begini, saya kok rasanya kok nyaman kalau misalnya ini saya ceritakan pada kepala sekolah misalnya, Nggih. kan seperti itu. Nggih. Kalau enggak kan ya enggak mungkin, Betul, Pak. Oke, Pak. perlu malah menghina. Nggih. Nggih, Pak. Ya, Untuk pertanyaan selanjutnya nggih, Pak. ya. Bisa Pak Sri ceritakan bagaimana Pak Sri biasanya mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu kan tidak mudah ya, namanya saja dilema. Betul, Pak. Nah, ini saya ambil contoh misalnya, katakanlah di siswa misalnya. Siswa, ada kasus siswa, ini anaknya itu rajin, kemudian sering anak berprestasi lah, sering juara dan sebagainya. Tapi suatu saat anak ini kok konangan nyontek. Nah, ini kan menjadi masalah toh, dilematis. Iki kok harus dipiyake
kayak iki padahal orang tuanya sangat membangga-banggakan karena anaknya juara gini-gini, ternyata konangan nyontek. Kayak iki engko nek di wong tuane dikandani, engko mesti diajar wong tuane. Oh, nggih. Nek ora anak ini kok sudah melakukan hal yang tidak baik, nah, ini kan terjadi. Nah, Nggih, Pak. itu Betul. satu kasus. Terus tadi gimana itu? Untuk ngambil keputusan itu Nggih, bagaimana? Nggih, Pak. itu otomatis kan dicari resiko terkecil. Kadang walaupun itu sama-sama baiknya, itu kan kalau ditimbang ya tidak sama persis. Mesti ada yang ini plus minusnya seperti ini, minusnya seperti ini. Ini plusnya seperti ini, minusnya seperti ini. Nah, itu perlu perenungan juga, karena apa? Jangan sampai nanti dalam mengambil keputusan itu menjadi salah. Gitu. Makanya ini baiknya pakai ajaran Ki Hajar Dewantara. Ada istilah neng neng nong nang, ngerti nggak? Belum, Pak. Nah, neng neng nong nang, kalau kita itu dalam menghadapi persoalan, menghadapi masalah, itu kita nggak usah gerasa gerusu, nggak usah ribut, meneng dulu, meneng, tenang artinya tenangkan hati, tenangkan pikiran dulu. Ora gerasa gerusu, ora bengok-bengok yang dindi, wis tenang dulu. Neng itu meneng. Dengan meneng, maka harapannya bisa ning. Pikirannya itu bisa ning itu jernih, bening, jernih. Nah, kalau hati pikiran itu bisa ning, jernih, itu kan harapannya kan bisa nung, untuk merenungkan, oh ternyata ini yang lebih baik, ini resikonya yang lebih kecil, ini yang ini. Nah, akhirnya apa? Mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu adalah sesuatu keputusan yang sedikit resiko buruknya, gitu. Tapi tidak bisa itu kok dengan berasa gerusu, dengan sembarangan, itu enggak. Itu dengan tenangkan dulu, diri itu ditenangkan dulu, gitu loh. Nah, Nggih, Pak. nah itu Ki Hajar begitu, ngajari. Saya dapat ilmu baru ini, Pak. Neng ning nung nang. Neng nong nang. Sepertinya coba meneng, berpikir jernih, merenungkan, terus mendapatkan kemenangan. Sepertinya sepele nggih, Pak, tapi Ya, menenangkan. Virgo itu kan istilah untuk ngeling-ngeling, untuk membantu kita untuk mengurutkan pola tindak. Nggih. Kontrol diri ngoten nggih, Pak. Iya. Tapi bagus, Pak. Ilmu baru, Pak, buat saya, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti tak kasih lagi. Siap, Pak. Ya. Selanjutnya nggih, Pak. Apakah Pak Sri memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Pak Sri ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika? Bagaimana prosesnya dalam biasanya, Pak? Ngoten. Ya ada, itu hanya tertulis dan tidak tertulis, tetap ada. Ya, ada. Itu yang pertama kan ini, mengidentifikasi. Nah, identifikasi dulu semua yang terlibat itu siapa saja untuk dilema itu. Katakanlah tadi kasus tadi ya, Nggih. itu kan nanti yang ngembet-ngembetnya kan pasti siswa jelas itu ya. Nggih. Orang tua jelas, guru jelas. Ini orang-orang yang terlibat kan itu nanti bagaimana ini belum nanti masalah teman-temannya. Ini nanti bagaimana anak ini
judulnya itu sering juara berprestasi, ternyata Nyontek. nyontekan. Nah, itu nyontekan atau nyolongan misalnya kan seperti itu. Nggih, Kan Pak. itu sangat sangat berdampak pada yang Sis- bersangkutan nggih. itu nanti bagaimana. Dampaknya ya macam-macam, iso sudut gunting ora wong tatu loro tapi tatu pirang-pirang. Nggih. Kalau sudah, terus yang kedua itu ya mengumpulkan informasi. Jadi kumpulkan informasi-informasi yang relevan. Itu. Tapi harus memahami konteksnya, alasannya, terus dampak potensialnya dari tindakannya apa. Jadi kumpulkan informasi-informasi dulu yang terkait dengan itu, jangan nanti impornya salah informasinya. Lho iki ora nyontek kok. Jebulane ra nyontek bocahe. Itu Sampun bisa di- saja. Diarani nyontek, padahal mboten nyontek nggih, Pak. Nah, kan bisa saja seperti itu. Nggih. Kumpulkan dulu informasi yang seakurat, yang relevan. Kemudian yang ketiga ya merefleksikan nilai. Jadi ini mempertimbangkan tentang nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab. Nah, itu. Jadi ini jujur tenan kok ora bocah. Jadi kejujurannya bagaimana? Itu bisa ya diukur. Terus kejujuran apa ya? Si yang melaporkan juga. Ini adil enggak kalau seperti ini? Apakah ini karena laporan karena anak yang lapor itu benci, karena iri? Bisa saja seperti itu. Nggih. Nah, itu perlu. Bener-bener Kemudian- diusut nggih, Pak. Ya, yang keempat, nah, itu bisa juga ini melibatkan pihak ketiga. Kadang gini, saya sendiri kan perlu dapat informasi atau misalnya ini dalam hal ini saya ya. Nggih. Saya itu di sekolah kan punya orang misalnya waka itu kan ring 1 saya. Ada 4 waka. 4 waka ini pun ini tidak semuanya 1 atau 2 ini yang saya sering saya ajak ngobrol-ngobrol. Harapannya apa? Jangan sampai nanti saya memutuskan salah gitu loh. Nggih. Tetap agak sistem grendel begitu. Sistem grendel nggih, Pak. Iya, ini tidak ego biar dikontrol. Jadi zaman sekarang kepala sekolah bukan satu-satunya. Nah, tidak harus egois, pokoknya wah aku ngene-ngene ndek pemikiran kok ngene iki engko gek ora pas. Gitu. Maka saya punya orang yang untuk memfilter itu. Gitu. Saya teman cerita, imbangan nggih, Pak. Iya, sering juga misalnya saya sudah menganggap baik atau maksud wah ini Pak gini. Ternyata setelah dapat masukan dari itu teman saya itu, terus saya kok wah oh iya jebulane kok ya kurang tepat ya. Seperti itu sikap seperti itu harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah untuk memutuskan sesuatu. Ojo dari kepala sekolah terus wah pokoknya keputusan kepala sekolah Mutlak. Nah, saya merangkum saja. Nggih, Pak. Terus yang berikutnya itu ya harus menimbang-nimbang, mempertimbangkan konsekuensinya. Konsekuensi ini ya bisa dampak jangka pendek, bisa jangka panjang. Jadi misalnya begini, anak ini kasusnya misalnya anak tadi ya, anak yang berprestasi, tapi nyontek begini, itu piye? Jangka panjangnya anak ini piye? Terus jangka pendeknya piye? Begini, kaploki bapaknya apa ora, kayak ngene iki. Terus jangka panjangnya nanti anak-anak bisa trauma apa tidak seperti ini. Ini dipertimbangkan. Nah, setelah itu ya, berikutnya apa? Memilih tindakan yang paling etis itu yang seperti apa? Karena ini terkait dengan etika, ya yang paling etis bagaimana?
Kemudian baru memutuskan toh. Nggih, Pak. Memutuskan terus mau mengkomunikasikan keputusan itu seperti apa. Kan keputusan itu kadang ada yang menguntungkan di sisi yang satu, merugikan di sisi yang lain. Itu tidak bisa menguntungkan semata-mata semuanya untung, tidak mungkin. Mesti ada yang misalnya untung pun ada yang lebih untung, ada yang hanya untung tok, kan seperti itu. Nggih. Itu dikomunikasikan dengan baik, dengan agar semuanya baik. Berarti tidak langsung semena-mena. Saya sebagai kepala sekolah, jawaban saya mutlak ngoten nggih, Pak. Tetap ada langkah-langkahnya seperti yang Pak Sri sebutkan tadi nggih, Pak. Boleh diidentifikasi. Yang satu lagi apa? Mengevaluasi keputusan. Mesti pertimbangan kok yang ngono wis dan kok yang ngono toh, itu masih ada evaluasi. Keputusan. Jadi ya kita evaluasi. Ya keputusan wingi iki piye ya jane. Nggih. Lengkap sekali, Pak. Seperti itu. Jadi tidak langsung del ngoten nggih, Pak, tapi memang tahap-tahapnya luar biasa, Pak. Memang namanya keputusan kan harus sintaknya itu ada gitu. Nggih, sintaknya ada. Tahap-tahapannya itu ada, tapi ora gugus. Karena apa? Kepala sekolah ini kan keputusannya kan ditut ki wong pirang-pirang. Betul. Misalnya nanti harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa begini? Oh, karena ini. Nah, ini kok bisa begini? Ini dengan siapa? Oh, dengan itu. Kok bisa nggak terlibat siapa? Oh, dia. Preman nggih, Pak. Makanya harus begitu. Nggih. Pak, selanjutnya nggih, Pak. Apakah menurut Pak Sri efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Apakah ada pendekatan tertentu yang Pak Sri temukan dan itu berhasil? Ya, efektif. Saya sudah sering mengalami seperti itu, ya berhasil menurut saya. Dengan langkah-langkah yang tadi nggih, Pak? Dengan langkah-langkah yang tadi, ya pendekatan istilahnya persuasif, humanis, terus tidak egois seperti itu. Pokoknya berdiri di tengah-tengah, orang memihak pada siapapun. Dan mempertimbangkan banyak hal nggih, Pak, dan selama ini ya berhasil ngoten nggih, Pak, langkah-langkahnya itu. Iya. Ngoten. Saya berhasil. Ora egois lah. Tidak egois pokoknya nggih, Pak. Tidak mentang-mentang jadi kepala sekolah terus minta kekuasaan ini sak gemit lagi. Nggih. Wah. Nah, kangge kula sementara ya aja egois lah, semena-mena pe dadi saiki dadi guru karo murite. Itu kan bisa ini loh, istilah Jawa Kiai Semar ojo dumeh. Ya toh? Ojo dumeh pinter terus minteri kancane. Nek iso mbok minterke kancane. Tapi apa, Pak? Ojo dumeh Pinter contohnya ngene, ojo dumeh pinter minteri koncane tapi ning kudu minterke kancane. Kan minteri to minterke kudu minterke kancane. Ya ojo keminter lah nggih, Pak. Ojo pe pinter pe minteri. Ojo dumeh itu bisa berlaku untuk siapa saja. Sing bodoh yang ngono ojo dumeh bodoh, ora gelem sinau, njagake Kancane. Nah, Keren, Pak, keren. Nomor selanjutnya nggih, Pak. Apa yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika
dan bagaimana Pak Sri mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya ya jelas. Dengan adanya situasi seperti itu, kepala sekolah ditantang bagaimana menyelesaikan dengan clear and clean, tidak ada masalah yang berarti. Itu pokoknya kalau ada seperti itu ya siap, ada masalah siap dihadapi, jangan lari. Gue tetap dioyak gitu. Tapi bagaimana caranya ya digoleki, kudu sinau. Belajar. Nggih, Pak. Cara mengatasinya itu tadi harus membuka diri, jangan egois, jangan merasa Pinter. paling pinter tadi. Maka harus untuk memutuskan harus berkomunikasi, mancing ajar. Nah, apa malih, Pak? Mancing ajar ya itu pokoknya kita itu dengan sesama, dengan katakanlah anak buah itu karo pimpinan agur posisi toh. Nggih. Kan podo-podo manusia. Oh. Nek pendekatan itu sesama manusia, mancing ajar iki Mancing ya cair lah. Mancing. Cair dengan siapapun itu, jangan menyekat diri sehingga orang lain akan merasa berjarak gitu, dalam arti tertentu. Nah, sehingga nanti kan tidak terbuka kalau tidak berani. Betul, Pak. Itu yang pimpinan yang harus turun, mancing ajar. Anjir, Istilahnya mancing, membaur, anjir aja. membaur, mencair dengan semuanya. Memasyarakat, ngaten nggih. Rakyat, Merakyat. ora gimmick, ora pencitraan gitu loh. Wah, Iya, Pak, ternyata juga ilmunya lebih ke ilmu sosial nggih, Pak. Jadi kepala sekolah. lebih sabar. Jangan dikira kepala sekolah itu tidak pernah sakit hati, sering sakit hati oleh ulah dari guru-guru dan sebagainya. Tapi tidak usah ditunjuk-tunjukkan sakit hatinya, wis dienggo dhewe wae. Wong jenenge anak buah wernane pirang-pirang. Pak, walah. Nang ning napa Pak berarti, Pak? Neng ning nong nang berarti nggih. Pak, Masya Allah. Memang perlu belajar ini, Pak. Pak, selanjutnya nggih, Pak. Apakah Pak Sri memiliki jadwal atau tata waktu tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema? Apakah Pak Sri cenderung menyelesaikannya segera atau ada prosedur yang pastinya harus diikuti? Ngoten, Pak. Masalah tata kelola waktu ya tidak. Mosok iki ada permasalahan harus segera diselesaikan. Kita jadwal sih. Iki gue jadwalmu gari. Iki urut sih. Padahal setelah bubar kok. Nah, makanya ada masalah segera selesaikan, jangan ditunda-tunda. Nanti yakinlah bahwa berikutnya ada masalah lagi yang lain. Ngoten nggih, Pak. Siap untuk menyelesaikan masalah. Masya Allah. Salah lain. Betul ya Pak jenengan ya Pak. Terus Pak. Jadi nanti masalah yang udah dirampungke, pastinya kan engko wis ngantri, harus bakal ngantri, ngoten nggih, Pak. Iya, berikutnya itu ada masalah lagi yang kita belum tahu, pasti ada. Nah nggih. Besar kecilnya kan nggih mboten ngertos nggih Pak masalah berikutnya. Iya. Masya Allah. Selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Pak Sri dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Ada. Pastinya ada nggih Pak? Ada. Jadi ya itu tadi kan saya sampaikan,
kalau orang sekolah itu pasti ada salah satu atau dua waka itu yang sering saya ajak sharing untuk ring satu pertama. Katakanlah yang lain belum tahu, beliau-beliau ini sudah saya beritahu dulu. Harapan saya untuk memberikan masukan ke saya dulu, dan saya yakin memilih beliau-beliau ini orang yang betul-betul bisa memberi saya pencerahan. Karena saya juga jangan-jangan nanti tindakan saya ini keputusan saya malah ora pas. Bener kan, menurut saya kan belum mesti pas. Betul Pak, nggih. Kalau di rumah ya yang pertama istri. Pastinya lah Pak. Persoalan di sekolah itu kan sering cerita di rumah. Sapa ngerti ora ketang mungkin keluarga entah itu istri entah anak itu nanggapi ra ketang karo sambi apalah itu ternyata itu kok ternyata Masuk, ngoten nggih Pak. ya, kan bisa saja seperti itu. Dan itu tulus. Nah, gitu loh. Nggih. Masukan yang tulus, nggak mungkin keluarga, istri, anak kok terus ya Jelombrongke nggih Pak. Ngapusi. nggak mungkin. Nggih. Itu. Kalau di sekolah pastinya ada ring satu itu nggih Pak waka, karena nggih waka itu Ya, manajemen. kan betul. Maka kan sempalane saya, Nggih. sempalan kepala sekolah. Wakil kepala sekolah namanya aja wakil nggih Pak nggih. Nggih Pak, untuk yang terakhir nih Pak. Dari pengalaman Pak Sri dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Pak Sri peroleh? Bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Pak Sri dalam mengambil keputusan di masa depan? Pembelajarannya ya bahwa ini sangat mencerdaskan. Kalau kita sering menghadapi persoalan dan berusaha, otomatis kan pikirannya pikirannya tuh jadi pengen mencari-cari. Ini bagian namanya penyelesaiannya. Otak kan biasa. Ini Nggih. sangat-sangat mencerdaskan. Kalau orang kok ada permasalahan kok malah lari, malah diserahke wong liya terus bingung, itu otomatis pembodohan. Ini mencerdaskan itu. Sehingga nanti kalau ada masalah-masalah yang serupa, wis tahu. Nggih. Makanya gini, ini ada istilah lagi dari Ki Hajar Dewantara, camkan. Nggih Pak, siap Pak. Ya, ini yang saya pegang juga. Ya. Ngandel, kendel, bandel, kandel. Pripun niku Pak? Nah, Ngandel. ngandel itu kan percaya, yakin. Kita itu menghadapi persoalan harus punya keyakinan bahwa persoalan ini akan bisa saya selesaikan dengan bekal dari teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang dimiliki. Itu harus ngandel, harus yakin, harus percaya. Tanpa kepercayaan, keyakinan, kita tidak akan sampai kemana-mana. Mau melakukan apa-apa serba ragu, kemudian tidak akan melangkah mundur lagi. Nah, kapan rampungnya? Gitu. Nggih. Maka harus ngandel. Ya, itu Percaya. ngandel itu yakin bahwa saya mampu menyelesaikan. Nah, kalau sudah ada keyakinan, ngandel tadi, ini pasti kendel kan berani. Nggih. Berani, saya yakin saya punya punya keyakinan gini karena saya udah punya bekal ini kok. Nggih. Maka akhirnya kendel, punya keberanian.
kalau punya keberanian, nah ini kan namanya orang melakukan sesuatu, melangkah sesuatu, itu kan bisa saja sesuai dengan harapan, bisa saja tidak. Nggih. Nah, maka dari itu dengan bola balik seperti itu kan akhirnya jadi bandel. Wis ora apa-apa, jungkel tangi meneh. Tiba tangi meneh, begitu. Orang ngitungan ini oleh mutangi ping pira ngono. Nah, itu kan jadi bandel. Bandel itu kuat gitu loh. Boten bandel-bandel nakal nggih Pak niki nggih Pak, tapi bandel kuat. Bandel bukan bandel. 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 Ndel. Orang nganggo DH. Oh, Nek DH kan bandel. Oh nggih. Bandel Oh. itu istilahnya kuat. Istilahnya apa ya? Nek tiba pisan ngono kuwi tulung-tulung mungkin kesandung pisan nangis ning gandeng wis kulino. Beberapa kali jadi kuat, jadi alas biasa nih, bandel. Oh, tangguh. Karena misalnya gagal, misalnya ada kurang berhasil atau kurang sesuai dengan harapan, itu tidak putus asa, ulangi lagi gitu. Ini kan hanya belum saja gitu loh. Manusia kan tidak sempurna, Nggih. perlu diulang lagi. Terus Keren, Pak. akhirnya apa? Kalau sudah itu wis ngandel tenan, terus jadi kendel, berani apapun yang terjadi nanti kalau belum sukses tak ulang lagi, akhirnya jadi bandel. Bandel itu kuat, tahan banting itu loh. Nggih. Tahun banting betul. Daya juang tinggi lah, banding diulang-ulang terus seperti itu. Itu kan hanya akhirnya kan mengulang-ulang sesuatu. Itu kan akhirnya kaya sinau toh. Nggih. Awis pernah garap. Nggih. Akhirnya apa toh? Nggih. Nah, akhirnya apa menjadi kandel. Kandel itu tebal. Tebal itu punya apa ya? Ilmu yang anu lah. Yang banyak lah. Ora mung tipis ala sepira kowe kecedak temen iki. Kandel ini. Oh. Karena pengalamannya kan. Boten mutungan ngono nggih, Pak. Tuhan. Juangnya harus tinggi seperti itu. Makanya seorang pimpinan, seorang kepala sekolah itu nek cingeng terus gampang mengeluh, anak buah piye? Nggih. Berat nggih, Pak. Berarti keren. Berat. Wong kuwi ora goran kok, berat dan ringan ning nggon perasaan to. Walaupun pandangan orang berat nek ning ngrasake wae dhewe ringan kan ringan. Nggih sih, Pak. Tapi kan harus menghadapi berbagai warna-warni. Ya itulah kehidupan. Seninya di situ nggih, Pak. Iya, di situ. Iya. Keren, Pak. Memimpin itu kan seni toh, art kok terjeda. Tapi niki saged ya? Nggih, jenengan terjeda, Pak. Wis terputus ki entek apa jatahe? Tesih, Pak, niku tesih terdengar, Pak, jenengan. Oh, jame wis. Eh, Jame wis entek to kok kepedhat-pedhat. mboten nih, Pak. Tesih, mboten pirang, Pak. Napa pripun? Mboten pirang. Terjeda. Lho. Mboten napa-napa gandengan kula. Loh. Oh, pripun? Terputus loh, saya enggak dengar. Nah. Putus-putus. Kok putus-putus, Pak? Banyak tidak dengarnya saya. Sakniki tesih putus-putus, Pak. Iya, Tesih putus-putus nggih. masih rada putus-putus. Oh, nggih. Gambari saja tidak bergerak kok. Niki mun bergerak, pun kados nggih, Pak.
belum. Oh iya, rada. Nggih. Nah, Wah. Alhamdulillah. Ah, begitu. wah, terima kasih nggih Pak Sri. Banyak ilmu yang saya peroleh Pak Sri. Jilid kok. Ah, sedih bentar tapi bermakna Pak dan berbobot. Wah, Pak, wah, memang saya menarik kesimpulan itu memang jadi pemimpin itu nggih kudu ngelos ke atine riyen nggih Pak. Pedat lagi. Pedot lagi Pak nggih. Alah, masih pedot Pak. Nah iya. Nah, nggih. Nah, saya kedengaran enggak saya? Kedengaran Pak. Kedengaran. Kadang. Mboten lancar. Enggak saya. Lancar. Suara saya kedengaran enggak? Terdengar Pak, terdengar. Lancar. Di saya lancar. Nggih. Ngoten. Masya Allah. Ini kayak anu ya. Misalnya saya dulu pertama kali kepala sekolah di Sumber. Situasinya seperti itu, bayangkan ayo. Pak, jenengan itu kepala sekolah pertama loh Pak. Inggih kok. Kan sebelumnya PLT nggih Pak. Nah iya. Pak, dan semuanya Pak. Ospeknya itu di SMK Sumber Pak. Iya. Betul. Tapi kan mencerdaskan. Nggih Pak. Dari situ pokoknya sampai mikir kayak gini Pak. Walah, kepala sekolah iki kabeh kok. Apa niku ospeknya di SMK Sumber. Jenengan, Pak Sus, Pak Kar. Nah, saya kan jelas karena kepala sekolah definitif pertama di situ loh. Nggih. Jadi perubahan itu terlihat nggih Pak. Iya, dengan situasi dan kondisi seperti itu di segala lini seperti itu. Harus membenahinya malah. Tapi jenengan punya terobosan baru itu Pak. Seninya jangan langsung meng-up. Wah, itu sejarah loh Pak. Nah, iya bisa saya ya itu. Lah, maksudnya itu memang kan saya menjumpai nggih 3 bapak kepala sekolah nggih Pak. Jadi itu memang mempunyai masanya dan pripun nggih? Keunikan masing-masing ngoten lho Pak. Nah, Dan memang keren Pak. iya. Tapi dari situ memang nggih belajar nggih Pak. Dari memang SMK Sumber yang seperti itu nggih ngertos piyambak lah. Harus berubah terus jenengan pertama kali. Keren Pak jenengan Pak. Semua pokoknya keren Pak. Yang pernah di SMK Negeri 1 Sumber. Betul. Pak saya akhiri dulu nanti sambung lagi di sini nggih Pak. Ini untuk penutupan dulu nggih Pak. Oke. Demikian untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 saya dengan Pak Srianta. Terima kasih atas ilmunya yang diberikan Pak Sri. Semoga bermanfaat untuk saya dan Pak Sri semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.